Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel Lobby Film. Kali ini gua akan menceritakan alur film Silence the Lamb tahun 1991. Film ini termasuk film psikopat yang populer pada masanya. Dan tentu saja adegan-adegan yang ditampilkan terlihat seperti nyata. Film ini menceritakan seorang perempuan yang merupakan akademisi FBI yang dikirim oleh atasannya, yaitu untuk menangkap pembunuhan berantai, namun sebelum itu ia diharuskan bertemu dengan psikopat paling berbahaya dan menawarkannya agar membantu misinya itu. Semua yang ia lakukan untuk memenuhi syarat atas kelayakannya sebagai anggota akademik FBI. So, penasaran apakah ia berhasil menyelesaikan misinya? Lanjut saja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, jika kalian tidak ingin ketinggalan video dari channel ini, silahkan di subscribe dulu saja. Dan sekalian klik lonceng notifikasinya. Film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Clarice Starling. Ia adalah salah satu mahasiswa pelatihan akademik FBI. Terlihat ketika ia selesai latihan, ia bertemu dengan atasannya, yaitu Crawford. Di sini Crawford memberi tugas padanya untuk membantu kasus-kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan. Sebelumnya, ia diminta untuk menemui seorang psikiater bernama Hannibal Lecter. Oke, nanti kalian akan tahu siapa itu Hannibal Lecter. Namun Crawford meminta agar Starling berhati-hati terhadapnya. Kemudian Starling bertemu dengan bagian kepala rumah sakit yang bernama Dr. Chilton. Dr. Chilton mengatakan bahwa Hannibal merupakan monster murni psikopat. Lalu kemudian Starling dibawa untuk menemui Hannibal Lecter. Tapi sebelum itu Dr. Chilton memberitahu aturannya. Pertama, jangan menyentuh kaca, jangan mendekati kaca, jangan memberi apapun kecuali kertas. Lalu di sini Starling meminta agar ia tidak perlu ditemani dan membiarkannya masuk sendiri saja. Kemudian penjaga itu pun memberitahunya bahwa ruangan Dr. Hannibal ada di paling pojok. Starling pun bertemu dengan Hannibal. Lalu Starling diminta untuk menunjukkan identitasnya. Atas kesopanannya itu, ia kemudian dipersilahkan duduk. Perlu diketahui, kenapa Starling diminta untuk menemui Hannibal? Karena ada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh psikopat berbahaya, yaitu bernama Buffalo Bill. Lalu di sini Hannibal memberitahu tentang siapa itu Buffalo Bill. Hannibal memberitahu bahwa Buffalo Bill merupakan psikopat berbahaya. Saking bahayanya, ia tidak akan segan-segan menguliti tubuh korbannya. Itulah alasannya kenapa ia disebut Buffalo Bill. Di sini entah apa isi kuesioner itu, yang pasti menurutnya itu pertanyaan terlalu konyol dan justru membuat si Hannibal mencacinya. Kemudian menyuruhnya agar segera pergi, sebab menurutnya ia tidak pantas menjalankan misi seperti itu sebagai FBI. Tiba-tiba, ketika ia mau pergi, ia sempat diludahi menggunakan cairan hasil si pria itu. Lalu Hannibal kembali memanggilnya. Atas kesopanannya, kemudian Hannibal memberikan kesempatan dan menyuruhnya menemui pasien lamanya yang bernama Nyonya Moffat. Dan ia juga berharap kalau Starling bisa melakukan misinya itu. Lalu Starling pun pergi. Ketika di luar, ia terlihat menangis dan teringat masa kecilnya dulu bersama ayahnya. Di scene berikutnya, ketika ia sedang berlatih, ia kemudian menerima telepon dari Crawford dan mendapatkan kabar bahwa Mark telah tewas tadi malam setelah ia dari dokter Hannibal itu. Lalu dari informasi nama pasien yang ia dapat dari Hannibal, ia pun pergi ke sebuah garasi yang bernama Yourself Storage. Di sana, ketika ia mengeceknya, ia menemukan potongan kepala manusia yang sudah didandan rapi dengan sebuah gaun hias. Setelah dari sana, ia kembali menemui Hannibal. Starling memberitahu kalau dirinya mengira nama Hester Moffat itu merupakan sebuah anagram yang artinya yang tersisa dariku. Dan yang dimaksud adalah bahwa Hannibal pernah menyewa garasi itu. Di sini Hannibal mengatakan kalau sebenarnya nama asli mantan pasien lamanya itu bernama Benjamin Respile. Ia juga memiliki kepribadian ganda. Lalu scene beralih ke seorang perempuan. Perempuan tersebut sepertinya selesai dari pulang kerja. Namun di tengah jalan ia melihat ada seseorang. Sepertinya orang itu sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya ia menawarkan diri untuk ikut membantu. Tiba-tiba orang tersebut langsung memukul kepalanya hingga ia pingsan. Ternyata orang itu adalah Buffalo Bill. Ternyata semua hanya modusnya saja.
Namun sebelum membawanya pulang, di sini kita dibuat penasaran ketika ia mengecek ukuran tubuh perempuan itu. Lalu ia pun membawanya. Di sebuah helikopter, Crawford dan Starling yang sedang akan menyelidiki kasus pembunuhan. Dalam foto itu terlihat tubuh si korban seperti dikuliti. Korban itu ditemukan di sebuah sungai Elk, Virginia Barat. Diketahui korban itu bernama Frederica Bilmel. Setibanya di rumah korban, Starling bersama rekannya langsung melakukan otopsi dengan bantuan 2 orang lainnya. Di sini Starling terlihat sudah terlatih akan hal itu, bahkan bisa langsung menebak luka yang didasari atas kekerasan apa. Namun ketika mengecek di bagian mulut korban, Starling menemukan kepompong di dalam mulut si korban. Lalu ia memasukkannya ke dalam botol kemudian memberinya cairan. Lalu ia pergi ke sebuah museum untuk diteliti. Ketika diperiksa, ternyata itu merupakan ngengat tengkorak yang hanya hidup di Asia. Kemudian scene beralih ke sebuah tempat yang berisikan ngengat dan terdengar suara perempuan. Di kantor mereka, di televisi ada sebuah berita yang memberitakan kasus sandra seorang gadis yang bernama Catherine. Di sana, terlihat seorang ibu yang sedang diwawancara. Ia memohon kepada pelaku supaya membebaskan gadisnya itu. Dari kejadian itu, Starling pun kemudian kembali mendatangi Dr. Lecter dan menawarkannya kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap Buffalo Bill demi menyelamatkan gadis yang bernama Catherine Martin. Jika ia berhasil menyelesaikannya, senator berjanji akan memindahkannya ke rumah sakit orang tua yang ada di Oneida Park, yaitu New York. Ia akan diizinkan pergi ke sebuah pulau untuk menikmati pemandangan selama 1 jam dan tentu saja di bawah pengawasan SWAT dengan catatan membawa gadis itu hidup-hidup. Di sini kemudian Starling menceritakan kehidupan pribadinya. Seperti ingatan terburuknya yaitu kematian ayahnya. Dulu ayahnya adalah kepala polisi di kota yang dibunuh oleh 2 pencuri dan ibunya meninggal pada saat ia berumur 10 tahun. Lalu ia pun menanyakan tentang korban Virginia Barat itu. Dan Starling mengatakan ada sesuatu di mulut korban. Anehnya, Hannibal langsung bisa menebak itu kepompong. Lalu Starling menanyakan kenapa si pelaku melakukannya. Dan ia pun menjelaskan. Kembali ke Buffalo, terlihat ia sedang memberikan Catherine krim. Di sana ia merasa tersiksa ketika ia tak sengaja melihat bekas potongan tangan di gelangan batang sumur. Kemudian di sisi lain, Hannibal yang dibawa bertemu dengan Chilton mengatakan bahwa Starling telah membohongi Hannibal tentang perjanjian dengan Senator Martin. Padahal sama sekali tidak melakukan perjanjian dengan Senator Martin. Chilton yang tergoda dengan Senator Martin, akhirnya Chilton mengajak kerjasama kepada Hannibal untuk memberitahu nama asli dari Buffalo Bill. Jika ia memberitahukan nama asli Buffalo Bill dan menyelamatkan anak dari Senator Martin, maka dia akan dipindahkan ke penjara Brushy Mountain yang ada di kota Tennessee. Karena Hannibal orang yang cerdas, ia membuat persyaratannya sendiri untuk memberitahukan nama aslinya, yaitu dengan mengatakan nama pertamanya kepada Chilton. Namun dia sendiri yang akan mengatakannya pada Senator Martin. Kemudian, Hannibal dibawa untuk dipindahkan ke penjara yang sudah dijanjikan itu. Dia dibawa hanya akan dipertemukan dengan Senator Martin demi memberitahukan nama asli dari Buffalo Bill. Lalu ia pun kemudian memberikan nama aslinya Buffalo Bill. Di sini, dia juga mengatakan kalau dia ingin membantu Senator Martin menyelamatkan gadisnya itu. Setelah itu, Hannibal dibawa pergi menuju selnya. Scene pun pindah ke Starling yang sedang mendatangi si Hannibal untuk memberitahu nama asli dari Buffalo Bill. Lalu di sini Hannibal tidak memberitahu nama asli Buffalo Bill, namun ia memberikan arsip tentang kasus dari Buffalo Bill. Setelah selesai, kemudian Starling dibawa keluar. Tibalah saatnya makan malam Hannibal. Terlihat Hannibal yang sedang mengeluarkan sebuah pena dari mulutnya dan menaruh di belakang tangannya. Lalu petugas itu menyuruhnya untuk duduk di samping jeruji besi itu. Ketika petugas itu mau menaruh makanannya, tiba-tiba Hannibal pun langsung menyergap mereka berdua hingga akhirnya mereka pun tewas mengenaskan. Kemudian kita diperlihatkan jarum lift menuju ke lantai 5 lalu terdengar suara tembakan di sana. Tak lama kemudian, setelah itu lift tersebut turun dan berhenti di lantai 3.
Lalu kemudian polisi yang bernama Santet meminta agar tim SWAT dan ambulans segera menuju ke lokasi. Kemudian ia dan anak buahnya masuk menuju tempat sel Hannibal ditahan tersebut. Lalu mereka dikejutkan dengan sebuah mayat polisi penjaga yang digantung serta polisi yang terkapar di lantai itu. Karena merasa polisi yang terkapar di lantai itu masih hidup, mereka pun segera membawanya menggunakan ambulan. Lalu tiba-tiba ada darah menetes dari lantai atas. Kemudian Santet menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya. Ketika dicek, mereka melihat ada Hannibal di sana, namun dengan senjata yang ada di tangannya, si Hannibal tidak bergerak meskipun ditembak di bagian kaki. Tapi ia tetap tidak bergerak. Lalu tim SWAT yang ada di lift itu mulai bergerak untuk mengeceknya. Namun ketika dibuka, ternyata Hannibal sudah mati. Lalu scene pindah ke sebuah mobil ambulan yang sedang membawa polisi yang tergeletak tadi. Namun tiba-tiba, ya, ternyata polisi yang dibawa tadi itu adalah si Hannibal. Jadi ternyata ia menyamar sebagai polisi dengan membunuh dua penjaga tadi itu. Lalu ia mengambil pakaian serta menggunakan wajah si polisi itu. Setelah kejadian itu, kemudian kita diperlihatkan Starling yang sedang mengunjungi salah satu korban pertama Buffalo Bill dulu. Kemudian ia menemukan pakaian seperti mayat lainnya dan segera melaporkan ke Crawford bahwa faktanya Hannibal memiliki keterampilan menjahit. Namun ia menggunakan kulit manusia terutama kulit wanita. Tetapi Crawford sudah mengetahui lokasi Buffalo Bill, yaitu di Calumet City di Chicago, dan ia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Lalu scene beralih ke Catherine Martin yang sedang membuat rencana dengan menggunakan sisa tulang makanannya. Tujuannya untuk menangkap anjing dari Buffalo Bill. Untungnya ia berhasil. Lalu terlihat Starling sedang mengobrol dan bertanya-tanya dengan teman si korban dari Buffalo Bill. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang biasanya memesan pakaian Buffalo Bill hingga akhirnya ia mengetahui nama pelanggannya Buffalo Bill, yaitu bernama Nyonya Lipman. Di sisi lain, mereka tiba di rumah Buffalo Bill dan siap-siap melakukan penyergapan. Tapi ternyata rumah itu bukan rumah Buffalo Bill. Dan Starling juga mendatangi rumah dari Nyonya Lipman. Namun rumah itu sudah lama ia jual dan sekarang ditinggali oleh Buffalo Bill. Nah, perlu diketahui ternyata di sini Starling belum mengetahui kalau dia ini adalah Buffalo Bill. Kita juga akhirnya melihat bahwa nama asli Buffalo Bill yaitu Jack Gordon. Ia pun kemudian masuk ke rumah Jack Gordon. Di sini Starling sedikit bertanya tentang Nyonya Lipman. Dan ketika Buffalo Bill ingin mengecek kartu nama Nyonya Lipman, lalu tiba-tiba Starling tak sengaja melihat seekor ngengat. Lalu kemudian ia langsung menodongkan senjata ke arah Gordon. Namun Gordon sempat meloloskan diri dan berlari ke arah ruang bawah tanah. Starling kemudian mengejarnya. Di sana ia menemukan Catherine Martin di bawah sumur. Ia pun menyuruhnya tetap tenang agar ia bisa menangkap si Gordon. Lalu ketika ia mau pergi, tiba-tiba Bill mematikan lampu rumah tersebut sehingga ruangan menjadi gelap. Dan di sini Starling sama sekali tidak bisa melihat. Sementara itu Bill menggunakan alat infrared atau semacamnya. Terlihat Bill berusaha mendekati Starling. Ketika Bill ingin menembak Starling, untung saja terdengar suara kokangan dari arah Bill yang membuat Starling langsung menembak ke arah bunyi tersebut berasal. Bill pun mati. Setelah kejadian itu, baru tibalah Crawford beserta ambulan di sana untuk menolong mereka. Kemudian di akhir film, atas keberhasilannya, Starling mendapatkan promosi naik pangkat. Lalu Crawford pun mendatanginya dan mengucapkannya terima kasih padanya. Lalu ia pun pergi. Tak lama kemudian, Starling mendapatkan telepon dari seseorang, ternyata yang menelponnya Hannibal Lecter. Hannibal hanya menanyakan tentangnya. Karena ia melihat Hilton turun dari pesawat, lalu ia pun menutup teleponnya. Kemudian si Hannibal mengikutinya dari belakang dengan penyamaran yang baik. Dan di sini terlihat Hilton sangat ketakutan karena dirinya takut diburu oleh Hannibal sehingga ia selalu bertanya tentang keamanannya. Padahal dari belakang si Hannibal mengikutinya